Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu berupaya kita dengan semaksimal mungkin untuk mengerjakan dan melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang bersamaan kita juga berupaya untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal ketika kita kembali kepada Allah adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan dinamakan dengan harta warisan. Sebelum harta itu dinamakan dengan harta warisan, setidaknya ada 3 yang perlu dan yang masih berkaitan dengan harta itu, dan harus diselesaikan dengan urusan si mayit sebelum harta itu menjadi harta warisan. Dan ini harus menjadi perhatian kita, karena tidak sedikit yang tidak paham, yang kemudian tidak mengerti bagaimana pengelolaan harta setelah orang yang meninggal itu kemudian meninggalkan hartanya atau warisan. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang meninggal dunia, maka yang pertama sekali dilakukan adalah pengurusan jenazah, pengurusan si mayit fardu kifayahnya, dan diambillah pengurusan itu dari harta si mayit. Ya, kalau seandainya si mayit itu anggota STM, anggota perwiritan, mungkin sudah menyiapkan kain kafan, kuburan, segala macam. Tapi kalau seandainya tidak ikut wirid, maka pengurusan jenazah itu diambil dari harta si mayit. Yang kedua, yang berkaitan dengan harta si mayit ketika dia meninggal dunia adalah hutang piutang. Hutang piutang ini dibagi 2. Ada hutang yang berkaitan dengan hak-haknya Allah, ada hutang yang berkaitan dengan haknya manusia. Adapun hutang yang berkaitan dengan haknya Allah, misal ketika semasa hidup dia tidak melaksanakan ibadah puasa karena selama sakitnya dia tidak mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, maka harus dia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Sampai dia meninggal dunia, ternyata fidyah itu tidak dia bayarkan, maka sebelum harta itu dibagi menjadi warisan, selesaikan dulu hutang-hutangnya kepada Allah. Hutangnya kepada Allah bisa berupa fidyah, atau bisa yang lainnya berupa nazar, berupa apapun itu yang urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hutang kepada manusia, ini adalah termasuk yang harus sangat diperhatikan bagi seorang mukmin atau ahli daripada waris. Belum boleh harta dibagi menjadi warisan sebelum selesai hutang piutangnya. Inventarisir dulu, di mana dulu almarhum ayah punya hutang, periksa dulu, selesaikan semua hutang piutang daripada almarhum ayah ataupun si mayit, selesaikan semuanya. Setelah selesai itu baru boleh harta itu dinamakan dengan harta warisan. Jangan main-main jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengingatkan kepada kita bahwa ruh seorang mukmin itu terkatung-katung antara langit dengan bumi sampai dibayarkan hutangnya. Kalau dulu kita punya hutang, kita yang berhutang sama orang, stres kita memikirkan macam mana membayar hutang. Tapi hari ini terbalik, kita yang meminjamkan duit sama orang, kita yang stres. Karena orang yang kita pinjamkan pura-pura tak ingat dia pernah minjam duit sama kita. Hati-hati. 100.000, 200.000 yang mungkin kecil di mata kita,
Tapi ketika kita punya hutang kepada orang dan orang itu belum mengikhlaskan hutangnya kepada kita, maka yang punya hutang itu nanti akan mencari di mana orang yang meminjamkan duit sama dia. Di akhirat, bukan di dunia, di akhirat kita akan cari di mana orang yang dulu meminjamkan duit sama kita. Dan pada hari itu tak ada lagi rupiah, tak ada lagi dolar. Pada hari itu kita bayar hutang kita dengan amal ibadah. Habis ibadah kita nanti gara-gara membayar hutang di akhirat. Maka jangan sampai ayah mak kita dalam kubur terganggu dia, tersiksa dia hanya gara-gara hutangnya tak kita bayarkan di dunia ini. Sibuk anak-anak untuk membagi harta warisan, sibuk anak-anak untuk merebut harta warisan pusaka, sementara ada hutang ayah emak yang belum terbayar. Hati-hati. Yang ketiga yang perlu diperhatikan daripada hak harta itu ketika seseorang meninggal dunia adalah wasiat. Wasiat yang dimaksud di sini adalah wasiat berupa harta. Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan, ibu dapat 1/6 dan seterusnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami mendapatkan sekian, istri mendapatkan sekian. Tapi di akhir ayat-ayat tentang pembagian harta warisan itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Pembagian harta warisan itu dilakukan setelah dilaksanakan wasiat dan dibayarkan hutang. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata wasiat ketimbang hutang? Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Setelah dilaksanakan, dikerjakan wasiat, kemudian dibayarkan hutang. Padahal hutang begitu penting. Maka para ulama mengatakan banyak orang yang ingat membayar hutang, tapi banyak orang yang lupa mengerjakan wasiat orang yang meninggal dunia. Dan yang harus diingat jemaah dirahmati Allah, bahwa wasiat yang dimaksud adalah wasiat berupa harta. Jadi seseorang boleh meninggalkan wasiat untuk pembagian hartanya dengan catatan pertama, wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan ahli waris. Orang tua mesti paham ini. Banyak sekali jamaah yang menyatakan kepada saya, Ustadz, dulu sebelum meninggal ayah emak kami berwasiat kalau rumah ini untuk adik kami laki-laki yang paling kecil. Sementara harta yang ada dimiliki orang tua itu cuma rumah sama mobil 1. Kalaulah rumah itu untuk adik laki-laki yang paling kecil, apalagi untuk abang kakaknya. Maka yang seperti ini orang tua yang tidak paham hukum waris tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Ahli waris, anak tidak berhak menerima wasiat. Kenapa? Anak sudah ada bagiannya. Anak laki-laki 2 kali bagiannya dari anak perempuan. Itu bagian anak. Jadi dia tidak boleh lagi mengatakan orang tua tidak boleh berwasiat kalau meninggal nanti ayah, tanah ayah yang 20 hektar yang di sana di Bagan Syapiapi itu untuk abang nomor 1. Kakakmu nanti sama dia rumah yang di Medan, kemudian si anu untuknya, tidak boleh. Karena itu namanya wasiat. Tapi kalau seandainya dihitung dulu berapa jumlah harta, setelah dijumlahkan semua berapa harta, dibagilah bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian terjadi kesepakatan bahwa ini jumlahnya sekian cocok untuk tanah yang harga di sana, maka si abang di sana. Itu baru. Tapi kalau pembagiannya tidak sesuai dengan pembagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Lantas bagaimana kalau seandainya orang tua yang sudah meninggal ada berwasiat seperti itu, wasiat yang bertentangan dengan syariat, maka wasiatnya
batal. Tidak perlu dilaksanakan wasiat seperti itu. Ketika kita laksanakan wasiatnya, maka kita bermaksiat kepada Allah. Dan orang tua, ini jarang disampaikan di khutbah, di pengajian. Kita sampaikan supaya kita paham bahwa orang tua tidak boleh berwasiat seperti itu. Wasiatnya adalah, baik kamu bagi harta ini sesuai dengan ilmu faraid, sesuai dengan ilmu waris. Sebelum itu semuanya dilakukan, ya, selesaikan dulu fardu kifayah, bayar dulu hutang yang terkait dengan Allah dan yang terkait dengan manusia. Yang ketiga, kerjakan wasiat. Wasiat yang menjadi syarat berikutnya adalah as-sulusu katsir, sepertiga dari harta. Dan kata Nabi, sepertiga itu sudah banyak. Boleh kita berwasiat dengan harta kita, tapi batasnya kata Nabi sepertiga. Kalau meninggal nanti ayah, sepertiga harta ayah wakafkan kamu untuk pembangunan masjid. Boleh. Sepertiga dari harta ayah wakafkan kamu untuk pembangunan madrasah pesantren. Boleh. Tapi kalau setengah dari harta ayah kamu wakafkan nanti, itu tak boleh. Atau ada orang tua karena anaknya kebetulan yang laki-laki tak jelas, yang perempuan tak jelas, anaknya nggak ada yang soleh, anaknya semuanya bermasalah. Akhirnya karena takutnya dia hartanya nanti kemudian dimanfaatkan oleh anaknya ke jalan yang tidak benar, kemudian dia berwasiat, dia panggil notaris, dia catatkan semua hartaku apabila sudah meninggal aku wakafkan untuk masjid. Tidak boleh, karena ada hak anak di situ. Kita tidak tahu perjalanan anak kita, tidak tahu kapan datang hidayah Allah. Boleh jadi setelah kita meninggal dunia datang hidayah Allah, berubah anak kita itu menjadi anak yang benar. Maka tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ini yang harus kita pahamkan sebagai orang tua yang akan meninggal dunia, atau kita sebagai anak yang mungkin orang tua kita sudah meninggal dunia. Jangan tabu bercerita harta warisan. Jangan segan bercerita harta warisan. Tak sedikit begaduh adik beradik, bahkan sama mamanya sendiri pun begaduh hanya gara-gara permasalahan harta warisan. Selesaikan secara hukum yang telah ditetapkan Allah. Tidak boleh kita bagi sesuka-suka hati kita. Jadi kalau sama-sama dibagi rata, Ustaz, syarat dibagi rata itu kalau seandainya laki-laki sudah tahu bagiannya berapa dan dia mengikhlaskan bagiannya untuk adik perempuannya. Tidak boleh membagi-bagi rata. Yang penting kami sama-sama anak, mau laki-laki perempuan sama. Kalau si abang 100 juta, si adik perempuan 100 juta, tak boleh. Yang buat hukum itu Allah, bukan kita. Ya, jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita pahami, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan berapa bagian masing-masing tentang ilmu faraid, pembagian harta waris. Tidak sedikit orang yang kemudian memutuskan silaturahim, bahkan ada yang sampai berjumpa anak sama emaknya, anak sama ayah kandungnya di pengadilan agama hanya gara-gara ribut pembagian harta warisan. Semoga harta kita menjadi berkah bagi kita, dan harta yang kita tinggalkan kita siapkan, wakafkan, infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan menjadi penerang dalam kubur kita. Itu yang akan menjadi penolong bagi kita di akhirat. Berharap kepada anak. Kalaulah semuanya kita serahkan kepada anak, ingat saja pun dia mendoakan awak, udah paten itu. Sebulan pertama lah menangis dia mengingat-ingat awak. Berziarah kubur pun terakhir sekali tahun lah hari raya, udah paten kali itu. Mengirim doa dia waktu wirid udah paten kali itu. Tidak usah pala terpikir sama dia, tidak berwakaf dia nanti anak kita ini mewakaf atas nama kita. Paten kalau ada yang begitu. Tapi kalau tak ada anak kita begitu, siapkan kian. Capek kita mencari harta, pagi pulang sore, bahkan malam semua kita cari harta kita. Tapi begitu meninggal tak ada yang kita siapkan untuk diri kita. Menyesal di hari kemudian. Kalau anak kita soleh, harta mereka bagi dengan baik. Kalau tak soleh anak tu, begaduh orang tu gara-gara harta yang kita tinggalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.